Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, perkenalkan nama Bapak yaitu Multazam Ramadhani. Kalian bisa memanggil Bapak yaitu Bapak Azam. Di sini saya ingin kalian untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup kedua ini. Yang pertama yaitu cicak dan yang kedua itu ialah ikan ataupun yang sering kita sebut ikan cupang. Oke. Untuk ciri-cirinya silakan kalian tulis pada buku kalian. Setelah itu setelah kalian menuliskan, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian, teman sebangku ataupun teman kelompok. Setelah itu jangan lupa untuk menuliskan ke buku kalian. Oke. Bapak kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Sudah? Setelah itu perhatikan Bapak. Bapak di sini akan menjabarkan beberapa ciri-ciri cicak, yaitu yang pertama ciri-ciri cicak yaitu cicak hidup di darat. Benar, cicak itu hidup di darat. Pasti kalian sering melihat di rumah kalian bahwa ada suara cicak, ada cicak, ya kan? Setelah itu cicak bergerak merayap di dinding. Benar sekali, cicak bergerak merayap di dinding. Karena kalian pasti sudah familiar dengan lagu cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Untuk yang nomor 2 dan yang ketiga sudah dijelaskan tadi di saat kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Yang kedua yaitu cicak bergerak merayap di dinding. Benar sekali, cicak bergerak merayap di dinding. Dan yang ketiga ialah cicak memakan nyamuk. Benar, cicak memakan nyamuk ataupun serangga-serangga kecil yang lebih kecil ukurannya dari cicak tersebut. Setelah itu untuk yang kedua yaitu apakah kalian sudah menuliskan? Untuk yang kedua yaitu yang kedua ialah ikan. Siapa sih di antara kita yang tidak mengetahui ikan? Pasti kalian semua tahu kan? Apa itu ikan? Pasti kalian tahu. Setelah itu di sini Bapak akan menjelaskan atau menjabarkan ciri-ciri dari ikan. Dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa ikan itu ialah ikan cupang, di mana kalian pasti sudah mengetahui bahwa itu ikan cupang dan kalian sudah pasti banyak yang punyalah ikan cupang tersebut. Tapi pasti kalian tidak mengetahui apa itu ciri-ciri dari ikan, terutama ikan cupang. Yang pertama, di sini Bapak menuliskan yaitu ikan hidup di air. Benar, ikan itu hidup di air. Yang kedua, ikan bergerak berenang menggunakan sirip. Benar, ikan bergerak menggunakan sirip seperti yang berwarna biru dan putih di bagian belakang badan. Setelah itu, jadi apa yang kalian bisa simpulkan dari kedua gambar ini? Cicak dan ikan merupakan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut ialah bergerak, yang pertama, yang kedua butuh makan, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Setelah bergerak, makhluk hidup itu pasti bernafas seperti kita. Kita juga makhluk hidup. Kita butuh bernafas, kita juga bergerak. Setelah bergerak, yaitu
tumbuh. Pasti kita akan tumbuh. Seperti ini, rambut, ataupun tinggi badan, ataupun berat badan, pasti kita akan tumbuh. Setelah itu berkembang biak. Berkembang biak pasti kita akan berkembang biak. Seperti nanti Bapak ingin mempunyai anak, itu namanya berkembang biak. Setelah itu memerlukan makanan dan air. Pasti kita butuh makan dan air, karena kedua ini adalah hal yang penting di kehidupan, yaitu makanan dan minuman. Dan peka terhadap rangsang seperti cicak. Cicak ini peka terhadap lalat ataupun nyamuk yang berada di sekitarnya. Jika cicak tersebut merasa lapar, merasa ingin makan, pasti ia akan melihat dan merangsang dirinya untuk di mana ini lalat berada, lalat banyak ditemukan, pasti ada. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Makhluk hidup bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Makhluk hidup tumbuh. Apa itu tumbuh? Manusia ketika bayi, tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, seperti pasti kita akan tinggi badan. Kita pasti akan lebih tinggi dari yang sekarang. Setelah itu berat badan pasti kita akan bertambah besar. Jika kita tidak bisa menjaga pola makan, pola tidur, pola olahraga, pasti kita akan mengalami obesitas. Jika kita tidak menjaga ketiga ini, pola makan, pola istirahat, dan pola olahraga, kita harus menyeimbangkan ketiga ini. Setelah itu, makhluk hidup berkembang biak. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur, yaitu ovovivipar. Setelah itu ada yang bertelur. Yang pertama, hewan itu ada 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan ketiga ovovivipar. Oke. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan dari tumbuhan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Setelah itu, makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Benar? Mungkin itu dulu yang bisa Bapak jelaskan untuk hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu, atau bukan lain waktu, besok kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda lagi. Mungkin itu dulu dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.